Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal SPM UNES dengan materi ikatan kimia. Soal yang pertama, konfigurasi elektron atom unsur S dan jenis ikatan kimia yang terbentuk antara S dengan Na akan sama dengan konfigurasi elektron atom unsur S dan jenis ikatan kimia yang terbentuk dalam senyawa. Nah, di sini kita diberitahu bahwa ada dua unsur ya. Di sini ada S dan Na. Nah, jika mereka berikatan, itu jenis ikatannya akan sama dengan unsur S dengan unsur apa, begitu. Nah, berarti di sini kita buat dulu nih konfigurasi elektron dari unsur S dan Na. Di sini memang tidak diberitahu ya nilai Di sini memang tidak diberitahu ya nilai nomor atomnya, tapi untuk unsur S itu nomor atomnya adalah 16. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Sehingga elektron valensinya adalah 6. Kemudian untuk unsur Na itu nomor atomnya adalah 11, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, ini untuk Na elektron valensinya adalah 1. Karena elektron valensi S adalah 6, maka untuk stabil, S butuh 2 elektron agar stabil, atau dia akan mengikat 2 elektron dari unsur lain, sehingga S akan membentuk ion S2-. Kemudian untuk Na elektron valensinya adalah 1, sehingga agar stabil, Na cenderung untuk melepas elektron terluarnya. Nah, karena dia melepas, Na akan membentuk ion positif 1. Kemudian, jika mereka berikatan, Na plus ditambah S2- itu akan menghasilkan senyawa Na2S. Kenapa Na2S? Karena agar mereka muatannya netral. Nah, karena S itu muatannya 2-, sementara Na itu muatannya positif 1, maka Na totalnya harus ada 2. Begitu. Nah, di sini jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Nah, kenapa ikatan ionik? Karena ikatan ionik itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron dari ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Begitu. Maka untuk senyawa Na2S itu dia berikatan ionik. Kemudian berarti kita harus mencari senyawa dari unsur S dan unsur lain apa gitu ya yang akan menghasilkan ikatan ionik, begitu. Nah, di sini kita perhatikan saja. Nah, karena kita tahu Na itu muatannya positif, berarti ini biasanya dia adalah golongan 1A. Nah, berarti kita harus mencari nih mana di antara unsur yang dari A sampai E, mana yang dia merupakan golongan 1A, pasangan dari S-nya, begitu. Nah, untuk ini kita tahu kalau H itu dia adalah golongan 1A, tapi dia adalah senyawa dia adalah unsur non-logam. Nah, unsur non-logam itu biasanya akan berikatan kovalen. Berarti yang A itu salah ya, walaupun jenis ikatannya hampir mirip nih ya, senyawanya sama-sama hanya 2. Nah, kemudian untuk CS2, SO2, dan SiS2 ini mereka merupakan unsur yang non-logam. Nah, non-logam plus non-logam itu biasanya akan berikatan kovalen. Nah,
Sehingga yang tepat itu kemungkinan jawabannya adalah E. Kenapa? Karena K itu adalah unsur yang masuk dalam golongan 1A. Sehingga dia nanti akan membentuk ion K+. Nah, akan bereaksi dengan S2- itu akan membentuk senyawa K2S. Nah, berarti di sini K-nya harus ada 2 gitu ya. Nah, ini akan membentuk ikatan ionik. Begitu ya teman-teman untuk soal ini. Mudah dipahami ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, molekul berikut memiliki bentuk geometri yang mirip dengan ion hidronium atau H3O+ adalah. Nah, di sini kita diberikan senyawa atau ion hidronium gitu ya. Nah, dari ion hidronium ini bentuk geometrinya mana yang sama dengan unsur A sampai senyawa A sampai E. Nah, untuk mengetahui bentuk geometri dari ion hidronium, itu kita harus membuat struktur Lewisnya terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa O itu nomor atomnya adalah 8 dan H itu 1. Sehingga konfigurasi elektron O itu akan 1s2, 2s2, 2p, 4. Sehingga dia akan memiliki elektron valensi sama dengan 6. Kemudian untuk H itu 1s1 aja. Nah, ini elektron valensinya sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya dari elektron valensinya ini ya. Untuk H3O+, O itu menjadi atom pusatnya dengan elektron valensi ada 6. Kemudian H di sini ada 3 ya. Nah, tapi di sini muatannya adalah plus. Berarti ada salah satu H yang dia tidak berelektron begitu, atau yang dia muatannya H+ begitu. Nah, H yang satu itu punya 1 elektron. Nah, yang satu juga punya 1. Nah, yang satunya yang tidak punya elektron begitu. Sehingga dia berikatan dengan O itu nanti akan berikatan kovalen koordinasi. Nah, ini kalau kita pasangkan masing-masing pasangan elektronnya, nah di sini akan terbentuk ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini kan sudah terbentuk ya, sudah saya buatkan ya struktur Lewisnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ion hidronium itu punya domain elektronnya ada 4. Domain elektron itu adalah jumlah pasangan elektronnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 pasangan elektron. Kemudian, untuk pasangan elektron ikatan, nah yang berikatan itu ada 3 ya. Ikatan antara O dan H itu ada 3 elektron yang saling 3 pasangan elektron yang saling berikatan. Kemudian untuk PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya itu ada 1 ya di sini. Nah, berarti ini akan membentuk tipe molekul AX3E. Nah, maka senyawa mana dari A sampai E yang dia akan membentuk geometri yang sama dengan ion hidronium yaitu AX3E. Nah, caranya kita bisa mencari bentuk geometrinya atau tipe molekulnya menggunakan teori domain elektron. Nah, untuk yang pertama ada A yaitu BeCl2. Nah, kita tahu bahwa Be itu di sini diberitahu nomor atomnya ya, yaitu 4. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2 dan 2s2. Nah, di sini elektron valensi dari Be itu sama dengan 2. Nah, kemudian dari senyawa BeCl2 kita tahu bahwa pasangan elektron ikatannya itu ada 2. Kenapa? Karena BeCl2 Be berikatan dengan 2Cl, begitu ya, berarti ada 2 pasangan elektron ikatannya. Kemudian untuk pasangan elektron bebasnya,
kita bisa cari menggunakan rumus elektron valensi dikurangi pasangan elektron ikatan per 2. Nah, untuk elektron valensi Be di sini ada 2, dikurangi pasangan elektron ikatannya ada 2 per 2. Nah, ini hasilnya 0. Maka senyawa BeCl2 tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Nah, karena tidak memiliki PeB, maka tipe molekulnya adalah AX2. Nah, berarti yang A salah ya, karena tidak sesuai dengan bentuk geometri dari ion hidronium. Kemudian yang B. Untuk senyawa PbR3. Nah, di sini diberitahu nomor atom dari atom pusatnya adalah 15 untuk unsur P. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Sehingga elektron valensi dari P itu sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa mencari tahu pasangan elektron ikatannya, dilihat dari senyawanya aja. Karena P berikatan dengan Br3, maka ada 3 ikatan yang terjadi atau 3 pasang elektron ikatan yang terjadi. Kemudian untuk PeB, kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan yang di atas, elektron valensi kurang PeI per 2. Nah, ini sama dengan elektron valensinya ada 5, dikurangi pasangan elektron ikatannya ada 3 per 2. Nah, di sini 2 per 2 sama dengan 1. Maka, tipe molekul dari PbR3 itu adalah AX3E. Nah, untuk pilihan B ini itu sama ya, bentuk geometrinya atau tipe molekulnya dengan ion hidronium. Maka, jawaban yang tepat adalah B. Nah, untuk pilihan C sampai E, ini bisa teman-teman coba ya, bentuk geometrinya atau tipe molekulnya seperti apa menggunakan cara yang sama dengan ini. Nah, nanti akan ketemu bahwa yang benar itu hanya B. Kenapa? Karena yang B yang dia memiliki tipe molekul sama dengan ion hidronium, yaitu AX3E. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk pembahasan soal kali ini? Cukup sekian dulu pembahasan soal kita. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!